Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Ada pepatah mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Nesya Rifansya Hilmi. Saya dari Prodi D3 Radiologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Hari ini saya akan membahas mengenai sistem reproduksi wanita. Selamat menonton teman-teman. Pembahasannya bakal seru loh. Jadi enjoy for watching my video bersama Nesya. Sebelum ke materi, jangan lupa untuk subscribe channel Nesya Rifansya Hilmi dan follow akunnya. Terima kasih. Nah teman-teman, mari kita membahas reproduksi wanita. Kira-kira apa saja itu? Sebenarnya sudah tidak asing lagi, karena di bangku SD, SMP, atau SMA kita sudah mempelajari mengenai sistem reproduksi wanita. Marilah kita mengulas kembali. Yang pertama, ada genitalia eksterna atau alat reproduksi luar yang terdiri dari mons veneris atau pubis. Yang kedua, labia mayora atau bibir besar. Ada labia minora, bibir kecil. Ada klitoris atau kelentit. Ada vestibulum, ada himen atau selaput darah, ada perineum, dan ada pulpa. Lalu apa sih mons veneris itu dan di mana letaknya? Mons veneris disebut juga mons pubis, yaitu lapisan lemak di bagian atas simfisis tulang pubis. Pada pubertas, daerah ini mulai ditumbuhi oleh rambut. Dan inilah anatomi bagian dari eksternal atau bagian luar yang salah satunya terdiri dari mons pubis ditandai dengan berwarna merah. Warna kuning adalah klitoris, ada labia mayora kanan dan labia minora kiri. Ada juga himen, anus, vestibulum, dan yang lainnya. Di bagian genitalia interna ada vagina atau liang senggama, ada uterus atau rahim, ada tuba fallopi atau saluran telur, ada ovarium indung telur, dan ada paramecium. Yang pertama ada vagina. Vagina berfungsi untuk tempat masuknya sperma ke rahim hingga saluran keluarnya darah. Vagina memiliki 3 lubang. Yang pertama ada jalan kencing, yang kedua jalan persalinan, dan yang ketiga untuk anus. Perlu diingat ya teman-teman. Lalu ada uterus atau rahim, membantu mendukung janin selama kelahiran. Dan ada juga tuba fallopi yang berfungsi untuk merupakan sebuah tabung berotot yang membantu sel telur keluar dari induk telur dan membantu sperma naik dari rahim. Ada juga ovarium berukuran sebesar biji kenari, berfungsi menghasilkan sel telur dan memproduksi hormon estrogen dan progesteron pada wanita dan pria. Ada juga parametrium, merupakan lapisan serosa atau lapisan yang terletak paling luar. Oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan ovum di dalam ovarium. Tidak seperti spermatogenesis yang dapat menghasilkan jutaan sperma dalam waktu yang bersamaan. Oogenesis hanya mampu menghasilkan satu ovum matang sekali waktu. Wanita juga memiliki 2 fase. Yang pertama fase menstruasi, di mana terjadinya perdarahan akibat peluruhan dinding rahim. Dan ada juga persalinan. Persalinan merupakan proses yang tidak bisa dilupakan oleh perempuan. Dan ini ada gangguan pada sistem reproduksi wanita. Apabila tidak dijaga, maka akan menyebabkan penyakit. Salah satunya yang pertama ada infeksi atau jamur pada vagina. Lalu ada sifilis akibat dari aktivitas seksual yang kurang sehat sehingga ada bakteri pada vagina. HIV atau AIDS menyerang terjadi karena virus yang disebabkan oleh pergaulan seksual, penggunaan jarum suntik. Maka dari itu kita harus menjaganya karena penyebarannya sudah terjadi di Indonesia. Saatnya bermain games, mitos atau fakta. Ayo tebak. Soal nomor pertama, mitos atau fakta, tidak boleh berenang saat menstruasi karena akan menyebabkan kematian. Dan jawabannya adalah mitos.
Berenang saat menstruasi boleh dilakukan selama memakai pembalut dan tidak merasa risih. Tidak mengaruh, apalagi menyebabkan kematian. Soal nomor 2, mitos atau fakta perempuan yang masih perawan akan berdarah saat pertama kali melakukan hubungan seksual. Ayo jawab. Dan jawabannya adalah mitos. Selaput darah bersifat elastis dan tidak semua perempuan akan berdarah saat pertama kali melakukan hubungan seksual. Lanjut soal ketiga, mitos atau fakta kita bisa mengetahui perempuan masih perawan atau tidak dari cara dia berjalan. Jawabannya adalah mitos. Keperawanan ditentukan dari sudah atau belumnya melakukan hubungan seksual. Lanjut soal yang keempat, mitos atau fakta. Ingin menstruasi lancar, sering-sering mengonsumsi minuman soft drink. Ayo jawab. Jawabannya adalah mitos, karena tidak ada penelitian khusus tentang hal ini. Yang kelima, mitos atau fakta, loncat-loncat akan mengeluarkan spermatozoa dan mencegah pembuahan. Ayo dijawab dalam hati. Jawabannya adalah ya, mitos juga. Ketika spermatozoa telah memasuki tubuh wanita, maka spermatozoa akan mencari sel telur yang sudah matang dan siap dibuahi. Jadi loncat-loncat itu tidak akan mengeluarkan spermatozoa. Sudah paham kan? Akhirnya gamesnya selesai. Terima kasih. Jangan lupa ya teman-teman untuk merawat vaginanya agar tetap sehat dengan cara membasuh vagina secara rutin, menjaga keseimbangan pH, membersihkan vagina, dan periksa secara berkala ke dokter. Terima kasih. Sampai berjumpa di video Nesha selanjutnya. Assalamualaikum.